Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldania dari Prodi D3 Kebidanan. Saya di sini akan melakukan praktek penjahitan perineum pada ibu. Di sini saya sudah menyiapkan alat-alat yang saya sudah siapkan. Baik, di sini ada alat-alat yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Ada bak instrumen steril yang berisi sepasang handskun, nail puder, nail helder, sama nail hacking atau jarum jahit. Untuk otot dan kulit, kromik cagut atau cagut nomor 2 atau nomor 3, ada pinset, gunting benang, dan kasa steril. Lalu ada bengkok, ada kacamata Google, lalu ada apron, kap penutup kepala, lalu ada dak atau kain kecil yang bersih, lalu ada pantom atau boneka untuk menjahit, ada sepatu bot, baskom yang berisi air DTT. Lalu kita selanjutnya akan melakukan proses penjahitan. Sebelumnya kita menggunakan opkran. Sesudah itu kita memakai kap yang digunakan pada kepala. Setelah itu kita menggunakan kacamata Google. Alatnya itu tadi ada juga lampu sorot, lalu kita menggunakan sepatu bot. Sebelum kita melakukan acting, kita lebih baik cuci tangan dengan cara 6 langkah terlebih dahulu. Sesudah itu kita memakai handskun. Kita dekatkan alat terlebih dahulu. Kita buka spuit atau suntikan. Jangan sampai terkena, lalu kita masukkan ke bak instrumen atau bak steril. Masukkan sampainya ke bengkok. Lalu kita menggunakan sarung kanan di bagian tangan kanan. Sesudah itu kita langsung melakukan yang namanya ampul. Kita patahkan ampul terlebih dahulu. Lalu kita masukkan ampul ke dalam spuit. Kita masukkan ampul ke dalam spuit. Lalu tutup menggunakan teknik hand one. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan di bagian tangan sebelahnya yang belum menggunakan sarung tangan atau tangan kiri. Lalu kita pakai alas atau dak yang bersih. Kita posisikan perineum ibu. Lalu kita lakukan anestesi pada luka yang daging ibu yang kena robekan. Lalu kita tutup kembali menggunakan teknik hand one, lalu buang spuit atau suntikan ke dalam bengkok. Setelah itu kita lap dulu atau tap-tap dulu menggunakan kapas DTT atau kapas steril. Sudah itu kita lakukan penjahitan.
pada perineum ibu. Kita pasangkan benang dan jarumnya terlebih dahulu. Lalu kita mulai penjahitan. Nah, benangnya kita seimbangin dulu atau kita imbangin supaya benangnya tidak kepanjangan. Lalu kita gunting menggunakan gunting benang. Nah, kita mulai guntingnya. Nah, tadi kita sudah melakukan tempelkan nail hacking atau jarum jahit pada nail powder, kemudian kunci nail powder. Setelah sudah dikunci, kita tunggu yang tadi sudah disuntikan atau sudah dianestesi selama 2-4 menit. Kita tanya ke ibunya atau kita coba sedikit ke ibunya kerasa sakit atau tidak. Kalau ibu sudah merasa nyaman atau tidak sakit, lalu kita lakukan proses penjahitan perineum pada ibu. Ini adalah proses penjahitannya, bisa kita lihat. Karena ini pakai pantom boneka perineum, jadi agak sedikit keras. Kita bisa menggunakan pakai silikon atau kapas gitu. Nah, sudah itu kita kunci benang. Kita bisa menguncinya 2-3 kali. Kalau misalnya lebih dari 3 kali juga boleh. Nah, ini proses penguncian sampai tidak longgar. Lalu yang sudah dikunci tadi ada sisa benang yang dikit, kita gunting benangnya menggunakan gunting benang. Kemudian kita lanjut kembali menjahit perineum ibu. Kalau susah itu boleh pakai tangan, tapi pada saat kita praktek atau melakukan itu tidak boleh. Proses penjahitannya bisa kita lihat, ini proses penjahitannya. Agak sedikit ribet dan sedikit keras, soalnya menggunakan pantom boneka. Nah, kalau misalnya kita sudah sampai ujung, kita lakukan penguncian terakhir. Jahit pada jaringan subkutis kanan kiri ke arah atas hingga tepat di muka lingkaran himen. Lalu tusukkan nail hacking atau jarum jahit dari depan lingkaran himen ke mukosa vagina di belakang lingkaran himen. Buatlah simpul mati di belakang lingkaran himen dan potong sisa benang hingga tersisa 1 cm. Nah, ini udah memasuki ke ke mukosa vagina belakang lingkaran himen.
akhirnya kita lakukan pembuatan simpul selama atau sebanyak 2 sampai 3 kali. Tapi kalau misalnya lebih dari 3 kali juga itu boleh. Kalau kita kurang yakin nih 3 kali itu boleh dilakukan lebih dari 3 kali. Nah, ini kita pembuatan simpulnya. Biasanya 3 kali pembuatan simpul itu sudah kencang dan sudah sangat aman buat ibu yang dilakukannya perineum penjahitan pada ibu. Kita kunci kembali, kita buat simpul. Nah, setelah itu kita gunting sisa benangnya. Kita sisakan benang kurang lebih 1 cm. Kita gunting. Nah, sudah digunting, kita taruh lightingnya atau jarumnya ke dalam bengkok. Mungkin cukup sekian praktek perineum dari saya. Terima kasih. Sesudah melakukan itu, jangan lupa kita lepaskan handscoon, lalu kita cuci tangan, rapikan alat, lalu masukkan alat-alat yang dibengkok ke dalam air DTT supaya tidak terkontaminasi. Mungkin cukup sekian praktek dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah ucap ngomong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.